Halo, balik lagi bareng gua Savio di sini. Ya, selamat pagi buat kalian semua. Selamat pagi juga buat Pak Adi Kusuma yang udah memberikan kita materi tentang komunikasi antar budaya dan agama. Terima kasih sekali lagi buat Pak Adi untuk mempercayakan kami untuk selalu mengerjakan learning journal yang dimana yang membantu kita buat supaya terus-terusan rajin gitu. Mau itu bentuknya video, audio atau catatan nulis. Dan mungkin di sesi vlog atau daily activities gua ini yang di dalamnya itu mata kuliah atau sharing tentang komunikasi antar budaya dan agama, itu mungkin kita bakal ketemu di 2 pertemuan lagi ya. Habis itu kita ketemu lagi di 4 atau 5 pertemuan berbentuk audio atau tulisan itu. Semoga ini bisa terrealisasi ya. Biar terrealisasi caranya ngopi dulu. Enak banget. Ini jadi kopi yang dibawain sama bokap gua. Kopi Agus namanya. Ya, itu intermezzo aja. Kita bakalan langsung bahas tentang pertemuan kemarin yang Pak Adi udah jelasin itu di hari Rabu, dan kebetulan gue ngonten di hari Sabtu. Mata kuliah Pak Adi itu komunikasi antar budaya dan agama. Kemarin pas pertemuan pertama kali itu Pak Adi ngejelasin tentang agama. Mungkin gue nggak terlalu tahu seputar agama gitu, tapi yang gue dapat itu jadi gini, di Indonesia itu mayoritas agama Islam banyak, terus organisasinya juga banyak. Itu ada ya Muhammadiyah, NU, terus Persis, ada lagi LDI gitu, dan ya masih banyak yang lainnya gitu yang mungkin belum bisa kita belum bisa kita lihat gitu. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu faktor adanya pertikaian atau perpecah belahan itu. Kemarin Pak Adi tuh nanyain bagaimana kalau menurut kita atau menurut anak-anak kelas itu tentang adanya organisasi Islam yang tidak saling tidak saling respect. Menurut kalian gimana atau menurut kita gimana gitu? Nah, gue sendiri itu menjelaskan, oke, mungkin kayak agamamu gitu, agamaku, tapi jangan kayak yang mencemooh lah. Jadi yang dimaksud di dalam ayat itu mungkin itu bisa dijelaskan kalau ya misalnya kalian gitu, misalnya lu ikut yang namanya tahlilan gitu kan. Semoga dengan adanya tahlilan kalian itu bisa jadi barokah yang baik buat kalian gitu. Dan sebaliknya dari orang yang kita doakan itu bisa juga mendoakan ke kita ya, semoga dengan kegiatan yang kalian lakukan itu mungkin bisa menjadi barokah juga buat kalian. Itu yang Pak dijelaskan. Jadi saling ini aja lah, saling saling respect dan saling mendoakan aja. Karena kalau orang yang menurut gue ya mengkafirkan sesama agama Islam gitu, itu salah kalau menurut gue. Karena walaupun kita berbeda gitu cara pandang kita, tapi ya ini loh, kita Islam. Mengkafirkan agama Islam lain itu kan dalam ayat atau mungkin di hadis itu kan salah gitu. Karena gue sendiri juga kemarin itu cerita ada orang yang begitu gitu. Ada orang yang begitu yang mengkafirkan Islam lain. Dan kalau gue lanjut ceritanya itu, sekarang orangnya orang tersebut udah bisa terbuka pikirannya. Karena menurut gua itu agama tanpa adanya duniawi gitu itu bakalan buta. Karena sebaliknya juga pun begitu.
ketika lu ngejar dunia doang tapi nggak ada apa ya, wangi-wangi agamanya, itu juga salah gitu bro. Dan itu kemarin pertemuan di bagian penutupan yang cukup seru kalau menurut gua. Dan ya gue seneng aja gitu, gue seneng karena itu membuka cakrawala kita lah tentang adanya agama dan budaya gitu. Terus Padi itu menjelaskan tentang pengertian budaya. Jadi kata budaya itu ada dari budaya atau budi atau akal. Nah, seluruh cara hidup suatu masyarakat dan menjadi acuan dalam berpikir dan berperilaku. Itu ada dua tata cara. Yang pertama itu melalui proses internalisasi, tertanamnya nilai-nilai budaya ke dalam diri masyarakat. Terus ada lagi melalui proses sosialisasi, itu prosesnya dengan cara penanaman nilai-nilai dan keseluruhan pikiran dan hasil karya manusia. Itu kata Profesor Kunci Araningrat ya itu. Nah, wujud budaya itu ada berbentuk nilai, norma, peraturan, dan gagasan. Sifat abstrak, fungsi itu buat mengatur, mengendalikan perbuatan manusia. Ada lagi yang berbentuk sistem sosial, yaitu aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan, mengikuti pola tertentu berdasarkan pada adat istiadat yang berlaku. Contohnya tingkah laku, berbicara, cara memberi hormat. Dan ya kalau kita lihat di bagian budaya itu kan luas ya. Budaya itu luas dan unik lah bisa dibilang, karena kita ngelihat yang disebut budaya atau kultur itu, misalnya gue sawo matang atau lo itu putih gitu. Di situ gue pendek, lu tinggi, dan itu menjadi sebuah balik lagi ke sebuah komunikasi gitu. Pentingnya komunikasi itu di dalam kultur atau budaya, karena budaya itu juga rumit, bisa dibilang rumit, terus multidimensi, tapi itu juga membuat kita menjadi kayak pola lengkap kehidupan itu ada di sebuah kultur itu, di sebuah wadah kultur yang satu dunia itu semua orang itu pasti berbeda-beda. Bisa jadi dari cara pandangnya, terus ada cara berpikir ya, tapi ada juga orang yang sama gitu. ketika kita berkomunikasi dengan orang yang mungkin gue tinggal di Serang, terus tiba-tiba gue ketemu orang yang cara ngomongnya sama, karena gue Jakarta gitu, cara ngomongnya sama. Misal gue ketemu si Afif gitu, ketemu si Junet, terus ketemu Bagus itu yang kultur sama. Oh, kita kok jadi ngeklop ya. Dari situ juga bisa jadi salah satu faktor yang dimana itu kita saling ada feedbacknya gitu. Ketika kita ketemu di satu tempat yang bukan tinggal di tempat kita tapi di tempat lain, ketemu orang yang sama, Sunda misalnya, ketemu Sunda di orang Jakarta, itu juga langsung erat gitu. Ada komunikasi itu penting memang di dalam sebuah dunia tatanan kultur atau budaya, itu penting. Nah, dari kultur itu ntar larinya itu ke kepercayaan, terus nilai, cara pandang, penggunaan bahasa, perilaku verbal dan non verbal, terus bagaimana kalian berhubungan dengan yang lainnya. Nah, itu pentingnya kultur dan dengan adanya komunikasi gitu. Kalau bisa dilihat di slide selanjutnya ini, Pak Padi itu ngejelasin tentang adanya perang gitu, daya perang ya. Itu bisa jadi di bagian kultur ya, di bagian terus larinya ke komunikasinya itu ya, itu permasalahannya di situ. Makanya pentingnya sebuah komunikasi dalam kultur itu penting ya. Jadi ada orang yang ngata-ngatain kayak lu hitam, lu pendek gitu, lu bau, itu bahaya juga itu bahaya juga tuh kalau di dalam sebuah komunikasi, balik lagi buat ke kultur gitu. Karena terakhir gue lihat itu di postingan IG itu, jadi si Uta, temen gue itu si Uta itu nge-share postingan temennya itu ngebully, atau bentuknya bully atau bercandaan gitu, tapi kayak tiap hari sih, berarti ngebully sih ya. Jadi ngebully dia, lu badan lu bau gitu, badan lu bau, terus-terusan kayak gitu, akhirnya dibunuh gitu kan. Gue ngeri juga masih situ ya.
ya ketawanya mah ada tapi bahaya juga gitu. Itu pentingnya sih buah komunikasi dalam kultur itu, ya harus saling saling inilah, balik lagi saling apa namanya, perbedaan itu kan beda gitu kan, saling sayang atau saling support aja lah. Mungkin caranya salah gitu kan, caranya salah mungkin, apa ya dia barebo bener gitu kan, salah gitu cara apa namanya menyapa, karena bisa jadi kayak lu nggak mau apa temen lu bu badan gitu mungkin kan, kasarnya gitu. Bisa jadi kayak, bro ini gua ada lidoran gitu, apa ya cara baik lainnya lah, itu bisa jadi. Oke, mungkin itu dulu dari gua di pertemuan kedua ini mata kuliah komunikasi antar budaya dan agama. Ya jangan lupa ngopi. Thank you, selamat pagi dan tetap senang selalu. Oke, thank you.